Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Romo Riyadi sedang melakukan kegiatan apa Romo? Saya akan melakukan kegiatan yaitu penangkapan setan yang ada di daerah sini. Karena setan-setan itu sudah meresahkan dan mengganggu, terutama warga di sini. Dan cara mengganggunya itu yaitu nyusup-nyusup atau mungkin bisa dikatakan kesurupan. Ya. Ini sudah terjadi banyak orang-orang yang kesurupan. Jadi seperti itu penjelasan dari Romo Riyadi. Kebetulan sekali kita bersama warga di sini yang sering terganggu dengan adanya hal tersebut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak ceritanya, kronologinya yang terjadi di sini Pak? Monggo. Awal cerita tuh pertama anak saya Nggih. kerasukan itu satu hari setelah bersih-bersih rumah yang mau ditempati kakaknya, yaitu tanpa disengaja di belakang itu bersih-bersih rumput. Cuman katanya Romo Mbak ini katanya nginjek mainannya anaknya ya Mbak ya. Iya. Jadi seperti kata orang, kita memasuki rumah kosong atau rumah baru yang kita tempati. Iya. Bapaknya ini tidak sengaja merusak, nggih, merusak mainan atau benda yang disukai makhluk tersebut. Iya. Jadi Terus seperti itu. sore itu udah mulai kerasukan sampai malam itu ya gejalanya panas, sudah nggak inget apa-apa ya namanya orang kerasukan ya seperti Jadi itu. waktu kerasukan itu anaknya bapak ini demam tinggi gitu nggih? Iya, tinggi. Nggak ada sebab atau gejala apa-apa setelah Iya. membersihkan tempat itu. Jadi Jadi bapak bisa mendefinisikan kesurupan itu gara-gara hal tersebut, atau Iya. ada gumaman tertentu dari anaknya bapak ya, atau yang lain gitu. udah ada ya mungkin itu. Jadi tiba-tiba langsung terjadi Iya, demam tinggi itu. demam tinggi sore sampai malam Dan kesurupan. akhirnya dari warga sini ya termasuk orang-orang lama, tetangga lama itu yang tahu keberadaannya Mbah Romo ini. Ini Pak. Terus dipanggil tengah malam itu Mbah Romo. Ternyata kok setelah diobati sama Mbah Romo ya normal kembali semula. Alhamdulillah Pak nggih. Alhamdulillah. Jadi seperti itu dari salah satu warga di daerah sini yang terganggu dan tidak ada sebab atau gejala aneh setelah membersihkan tempat tersebut. Akhirnya Romo Riyadi menetralkan area tersebut. Bagaimana Romo tanggapan dari penjelasan Bapak tersebut? Iya. Itu sejenis makhluk apa yang Itu sangat betul, mengganggu? ya. Jadi pada waktu itu memang anaknya bapak ini kan membersihkan rumah ya, mau ditempati. Tapi tanpa sengaja dia mengganggu barang-barangnya goib gitu ya. Akhirnya dia marah gitu ya. Ya setelah marah dia merasuki itu anaknya itu. Itu yang dirasuki kira-kira sejenis makhluk apa Romo? Bisa dijelaskan? Begini ya, kalau ini yang jelas kan semuanya kan setan ya, biarpun makhluk apapun itu namanya setan. Lah setan ini perwujudannya ada, yaitu berupa kayak genderuwo gitu. Jadi sejenis genderuwo Romo? Ya setan tapi wujudnya kayak genderuwo. Ya setelah saya keluarkan ya memang dia ya terima gitu ya, gitu loh. Akhirnya dia keluar, saya netralkan. Nah akhirnya anak si bapak itu langsung sembuh total gitu ya. Ya setelah sembuh total ada penguncian. Nah penguncian apa? Ya saya berdoa di dalam air, saya tiup, setelah saya suruh minum. Itu penetralnya. Karena apa? Karena orang ini kalau sudah kemasukan setan otomatis itu bolong, lubang gitu ya. Jadi harus kita tutup supaya nantinya tidak ada jin
yang lain masuk karena sudah tertutup gitu ya. Itu namanya penguncian. Jadi seperti itu penjelasan dari Romo, Iya. teman-teman. Dan ada lagi warga sekitar yang terganggu lagi. Ya. Ini sama-sama satu gang ini. Iya, satu area. Iya, satu gang ini. Assalamualaikum Pak, monggo. Terus pundi kronologinya Pak, jenengan iki. Oh ya, waktu itu kronologinya seperti ini. Karena saya itu jalan-jalan gitu loh. Jalan-jalan terus pulangnya terlalu sore. Saya tegur. Ketika saya tegur sebentar, dia kayaknya itu sudah kerasukan mungkin. Terus akhirnya pulang itu ketiduran dia sebentar. Pas maghrib tiba-tiba teriak-teriak gitu. Setelah badak maghrib itu Pak Nggih. Iya, setelah waktu maghrib itu teriak-teriak gitu loh. Semakin lama semakin keras, akhirnya banyak tetangga yang menolong ya. Menolong tapi kasih pegang tok aja gitu. Memberontak gitu Pak yang. Iya, berontaknya kayak kuat sekali. Tetangga akhirnya saya menyuruh tetangga sebelah untuk manggil Romo gitu. Jadi Akhirnya Romo datang ke rumah, ya nggak ada hitungan lama, cuma sedikit gini aja sudah selesai sembuh. Terus akhirnya dikasih minuman itu. oh, begitu Pak Heru. Ya, tapi yang pemasukan itu dimasukin apa saya kurang tahu. Terus Romo cerita bahwa itu ada pengganggu lah yang masuk ke jin. Akhirnya sampai sekarang sudah selesai, semoga nggak pernah kerasukan sampai sekarang. Terima kasih Pak Nggih penjelasannya. Bagaimana Romo? Tadi itu semacam makhluk yang dibawa dari luar atau memang di sini asal Jadi, mulanya? Ini beda lagi, acaranya beda lagi ya, lain dari yang lain ya. Kalau anaknya bapak ini sebetulnya pembawaan dari luar, ya, pembawaan dari luar. Begitu dia di rumah, lah dia mulai merasa, gitu ya, merasa itu kayak badannya nggak enak atau gimana. Akhirnya apa? Akhirnya nyurup masuk ke dalam. Lah, kalau sudah dalam, lah saya lihat, loh, ternyata apa? Ini termasuk bayi bajang itunya ya. Bayi bajang ini adalah salah satu bayi begitu sebelum dilahirkan sudah meninggal. Lah, di situ rohnya itu loh. Nah, rohnya mulai mengganggu anaknya bapak itu. Tapi ya termasuk juga makhluk halus. Cuma makhluk halusnya terdiri dari roh manusia. Jadi bukan makhluk tapi terdiri dari api, bukan. Ini dari roh manusia dulu ya. Dia masuk. Nah, ini ya sebetulnya sangat berat sekali itu ya. Jadi cara mengeluarkan pun ini juga berat ini masalah ini ya. Karena apa? Karena ini dari unsur bayi bajang. Perbedaannya apa Romo? Bayi bajang Antara gendro tadi yang Romo sudah ambil sama bayi bajang barusan ini. Kalau bayi bajang itu namanya kan setan ya. Tapi kalau ini makhluk bagaimanapun dia tetap makhluk halus. Nah, makhluk terdiri dari roh manusia gitu. Makanya bayi sebelum lahir mati di dalam, lah itu namanya bayi bajang. Nah, bayi bajang itu bisa dewasa, bisa minta kawin atau minta apa itu bisa. Akhirnya apa? Akhirnya dimasuki. Itu ya. Sejenis roh Romo nggih. Iya. Lain makhluk gaib lainnya loh Romo nggih. Bukan ya. Jadi makhluk ini memang beda dari yang lain-lain ya. Tetapi kalau suatu misal anak ini mampu ya, ini sebetulnya saya sangat baik. Karena apa? Bisa membantu. Lah, siapapun yang diikuti makhluk-makhluk seperti itu, lah biasanya kalau setelah dewasa itu bisa dipergunakan. Misalnya Romo, dalam artian seperti apa? Ya, suatu misal ya kayak jadi dukun pijet, dukun beranak itu. Karena dia memang ada yang membantu. Nah, ada juga nantinya hal pengobatan. Itu bisa. Karena apa? Ini roh manusia karena manusia kan. Iya Romo. Dia sangat pintar sekali. Kalau dia mau membantu seseorang, dia akan mengangkat itu.
Tadi kan Romo sempat jelaskan penanganannya pengambilan gendero tadi, sebelum Romo sempat kunci tapi Romo netralkan. Ya. Nah, Kalau tapi bayi bajang ini gimana Romo? tetap saya netralkan. Jadi begitu saya keluarkan, saya netralkan, saya kembalikan gitu ya. Menggunakan Nah, iya. air tadi Romo nggih. Iya, tetap sama. Sama Kalau persis Romo nggih. masalah penetralan itu sama. Cuma kalau dia mau ikut ya kalau misal ikut ya. Tapi sayangnya pada waktu dia ikut tuh apa ya, membuat anak ini nggak tenang gitu ya. Terus akhirnya dia juga merasa kesakitan atau gimana gitu ya. Nah, makanya saya harus mengeluarkan itu gitu loh. Cuma kalau memang dia masuknya secara baik-baik dan nantinya juga baik-baik, itu enggak masalah. Tapi ini enggak. Jadi ini masuk dia sudah mempunyai penyiksaan. Jadi ini apa ya, merasa enggak enak, kayak pusing, panas, kayak apa gitu ya. Nah di situ letaknya itu sifat-sifat bayi bajang. Nggih Romo. Makanya lek wong Jawa lek ngarani ki jere anu apa ya, dukun prewangan. Lah lek wong Jawa kan ngono sih. Sing ngrewangi sapa? Ya dulure dhewe kan begitu kan. Nah, makanya bayi bajang ini bisa juga orang lain dan juga bisa saudara sendiri. Dia akan membantu gitu loh. Jadi ini seperti saudara sendiri Romo nggih. Nggak tahu kalau masalah saudara atau mungkin orang lain, saya nggak tahu gitu. Nah, orang yang didekati dengan bayi bajang, sebetulnya bayi bajang itu mempunyai pemikiran yang baik, tapi justru anaknya yang nggak kuat. Anaknya yang nggak kuat gitu loh. Iya Romo. Akhirnya terjadi seperti itu. Selain terjadi gangguan seperti itu, katanya di sini ada sering penampakan Romo. Nah itu kira-kira kesimpulan Romo di daerah sini tuh lebih baik diambil semua atau gimana Romo? Atau seperti apa Romo? Kan soalnya dampaknya sudah mengganggu, terus mewujudi mengganggu warga juga di Ya. sini. Nantinya apa ya? Ya memang saya ambil semua gitu ya. Karena sebelah timur tuh ada pocongan juga nih. Ada pocong di situ. Nanti keserap itu. Jadi yang di sini tuh makhluknya apa saja Romo yang kira-kira mengganggu? Di sini hampir komplit ya. Yang mengganggu Romo? Iya, hampir komplit. Ada gandruwo ya. Ada sejenis setan ya. Terus ada sejenis peri. Peri bayi bajang itu loh namanya peri. Nggih. Bayi bajang itu. Jadi makhluk tersebut yang sering mengganggu ini akan Romo amankan di sini. Iya, nanti saya amankan, saya terapi. Setelah 40 hari nanti saya kembalikan ke alamnya dia. Jadi sudah tidak mengganggu orang-orang lagi. Jadi seperti itu pemirsa penjelasan dari Romo Nah, Riyadi. tapi masih belum ya. Ini ada Apa lagi. ada tambah lagi Romo? Iya, anak satunya yang sebelah sini tuh ya juga kesurupan. Tapi laki-laki itu enak ditakoni ya Pak. Iya. Itu kesurupannya bisa dijelaskan Romo? Bagaimana Romo? Ya memang dari awal tuh dari cerita orang tuanya itu ada panas anak itu. Panas Sama- dingin, ya. Terus panas, terus akhirnya sorenya apa ya? Langsung nggak sadar ya. Langsung nggak sadar tuh dalam arti apa? Jak ngomong nggak bisa, cuman dia itu apa ya, joget-joget gitu loh. Nanda joget-joget terus berteriak-teriak gitu. Nah itu ya sejenis setan itu kan, termasuk jahat juga gitu ya. Nah sekarang ini setannya keberadaannya ya masih ada di sini, cuma dia sudah tidak bisa mengganggu karena apa, terkunci kan. Nggih, Jadi Romo. orang-orang yang saya sembuhkan itu semua saya kunci semua, jangan sampai itu masuk. Lah tetapi ada tetapinya ya, tetapinya nantinya dia bisa mengganggu orang lain yang tidak terkunci, bisa itu. Jadi menurut Romo makhluk tersebut yang tidak bisa masuk lagi itu bisa mewujudkan wujudnya mengganggu warga sekitar sini, bisa juga menyurupi warga yang lain gitu. Mungkin bisa yang tidak terkunci, tapi yang sudah terkunci tidak bisa. Jadi seperti Sampai kapanpun pocong, tidak bisa ya. bayi bajang, gendruwo, Iya. itu yang sering mengganggu di daerah sini Iya. Romo nggih. Malah justru yang tidak ada kuncinya ya, itu bisa terganggu. Nggih Romo. Walaupun dia kembali ke alamnya.
ya, tapi dia pasti bisa mengganggu. Jadi ada pesan tertentu Romo untuk pemirsa tim Pawang Hantu Ya, pesan saya ya cuman apa ya, harus untuk antisipasi kalau terjadi. antisipasinya ya cuman apa ya, kita selalu apa ya, ya kalau di mana-mana ya kita selalu kolonuwun gitu ya, atau mungkin bisa dikatakan assalamualaikum dimanapun ya kan. Nah itu karena apa, makhluk-makhluk seperti itu ya kadang-kadang pemikirannya ya sama dengan kita gitu ya, gitu loh. Kalau kadang-kadang kita itu diganggu itu juga marah, sama saja gitu loh. Nah kita harus apa ya, menghormati. Karena apa, setan juga makhluk ya, makhluk ciptaan Gusti Allah, jadi ya saling kan, saling menghormat gitu ya. Jadi kita ini sebagai makhluk berdampingan harus Iya. saling menghargai Iya. dan menghormati gitu Romo. Sama-sama ciptaan Gusti Allah harus apa ya, berdampingan, harus berhormat menghormati gitu ya. Iya Romo. Itu sifat-sifat setan. Makanya kalau setan itu ngamuk, itu jangan disalahkan. Kadang-kadang orang ini tidak mempunyai apa ya, bisa dikatakan tepos lironya tuh nggak ada ya, dimanapun dia langsung kencing, nggak assalamualaikum, nggak apa, langsung kencing di mana-mana, padahal di situ rumahnya atau mungkin mainan jin, kena dia juga. Jadi yang Romo simpulkan dimanapun kita berada kita harus ada unggah-ungguhnya nggih. Iya. Jadi kalau itu Romo, kalau antisipasinya seperti Bapak tadi cerita anaknya pulang dari keluar pulang ke rumah tiba-tiba disurupi bayi baja yang seperti jelaskan tadi itu seperti apa Romo? Begini ya, itu kalau anak tersebut itu kan, bayi bajang kan suka sama dia sebetulnya itu ya. Sebetulnya suka sama dia itu memang sengaja mau ikut gitu loh ya. Nah, tetapi malah justru anaknya nggak mampu gitu ya. Akhirnya panas, terus apa ya, kayak modelnya kayak ini, kayak orang kayak depresi lah, ketakutan gitu ya. Di situ letaknya itu. Jadi seperti itu Romo nggih perbedaannya tadi. Iya. Jadi dimanapun kita berada kita harus tahu unggah-ungguh biar kita aman lah, tidak terganggu dengan makhluk tersebut. Jadi seperti itu pemirsa penjelasan dari Romo. Jadi kita nantikan proses pengambilan atau penangkapan makhluk gaib tersebut. Selamat malam pemirsa dimanapun berada. Pada malam hari ini Romo Riyadi sebagai pimpinan tim Pawang Hantu telah melakukan pengambilan jin yang berupa wujud pemirsa, yang telah mengganggu kampung sini, dan sudah berapa warga yang kerasukan atau dimasuki unsur makhluk ini pemirsa. Sangat membahayakan untuk kampung sini, dan ini Romo Riyadi melakukan ritual di mana proses untuk pengambilan jin yang berwujud makhluk pemirsa. Mari ikuti pemirsa cara kerja pengambilan dengan cara Romo Riyadi.
Sambil giring mas. Ini shooting ini. Sekarang Mas Sutrisna sedang mencoba untuk menggiring beberapa makhluk yang ada di sini untuk dimasukkan ke dalam kendi yang akan diamankan oleh Romo Riyadi. Sedang melakukan penarikan pemirsa. Mas Sutris dan Romo siap mengunci. Kita saksikan bersama. Ya Allah. Begitu pemirsa, setelah dimasukkan di kendi ini pemirsa, dikunci dengan Romo Riyadi supaya energi jin yang berwujud makhluk nggak bisa keluar lagi pemirsa. Ini kunci-kuncinya supaya dia nggak bisa keluar lagi, dan ini akan diamankan Romo Riyadi. Jadi Sangat berat pemirsa, makhluknya sangat luar biasa ini pemirsa. bisa dijelaskan Mas berapa makhluk yang diamankan tadi? Biar Romo Makhluk lihat di yang sini jelaskan. tadi yang saya tangkap itu jumlahnya 3. Hanya 3 Tapi Romo. yang paling gawat itu genderuwo, itu gawat ya. Itu yang sering mengganggu orang sini dan anak sini, sering masuk, sering nyurupi, itu sejenis genderuwo. Terus yang satunya ini berupa kayak ini, kayak kuntilanak gitu. Tapi aslinya bukan kuntilanak, bayi bajang ya. Bayi bajang ini adalah salah satu makhluk dari roh manusia. Tapi kalau kuntilanak itu kan jelas itu setan, tapi kalau ini bukan. Ini yang tadi saya tangkap. Jadi 3 makhluk tersebut sudah Romo amankan di dalam kendi ini ya Romo? Ya. Jadi 3 makhluk tadi sudah tertangkap. Saya masukkan di dalam kendi. Nanti setelah berapi 40 hari saya lepas ke alamnya dia. Dia punya alam sendiri gitu ya. Jadi tadi adalah proses pengambilan dan penangkapan makhluk yang sering mengganggu di sini bersama Romo dan Mas Sutrisna. Mungkin ada tambahan lagi Romo untuk pemirsa? Yang penting ya kita harus saling menghormati. Makhluk itu mempunyai hak yang sama ya. Jadi saling hormat dan menghormati. Kalau kita tidak saling hormat menghormati, apapun itu makhluknya, apapun itu jenisnya, itu yang jelas dia akan marah dan mengganggu. Setan bisa mengganggu manusia, manusia juga bisa mengganggu setan, setan juga bisa mengganggu manusia, manusia juga bisa mengganggu manusia. Lah itulah. Jadi marilah kita sebagai makhluk insya Allah kita harus saling hormat dan menghormati. Sekian, terima kasih dari saya, Romo Riyadi, tim Pawang Hantu, Surabaya. Terima kasih pemirsa telah mengikuti proses penangkapan atau pengambilan jin bersama Romo Riyadi. Terima kasih, semoga pemirsa di sana juga selalu diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalam warahmatullahi wabarakatuh dari kami Mas Sutris dan Romo Riyadi.